Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Firnia Nurmaida, NIM 2019-710074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gali Prabakusumo, NIM 2019710241. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Aisyah Rufidaus Angsi, NIM 2019-710342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019-710468 dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Elsa Pragita dengan NIM 2019-710608. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019-710675 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karenina Indri Cantika dengan NIM 2019-710747. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pandu Aldian, NIM 2019-710810. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian istisna. Istisna secara etimologis adalah meminta sesuatu atau memohon dibuatkan, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis, istisna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Adapun menurut PSAK 104 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustahni dan penjual atau sani. Jadi dalam suatu akad istisna, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut adalah berasal dari yang membuatnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis akad istisna. Akad istisna sendiri ada dua, akad istisna biasa dan akad istisna paralel. Untuk akad istisna yang biasa, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli atau mustahin dan penjual atau sani. Lalu istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan syariah. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Nah, ketentuan syariat transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 6 DSN MUI 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Dan sumber hukum akad istisna adalah perkataan Amr bin Auf, yaitu perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga perkataan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu tidak boleh membahayakan diri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah Daruqutni dan yang lain. Nah, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Nah, istisna itu sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau ketentuan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan bagi
masyarakat umum serta tidak dilarang syariah boleh dilakukan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan ketentuan istisna. Rukun dari transaksi istisna meliputi dari transaktor, objek istisna, ijab, dan kabul. Inilah penjelasan dari masing-masing rukun transaksi istisna. Yang pertama, yaitu ada transaktor, yaitu terdiri atas pembeli dan penjual. Dari kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Baik, terkait dengan penjual, DSN MUI mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Sang penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga tersebut. Baik, untuk yang kedua yaitu objek istisna, yaitu harus jelas spesifikasinya, penyerahannya bisa dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sang pembeli atau yang biasa disebut mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan dan memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, serta barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan dan bukan barang massal. Baik, untuk yang ketiga yaitu mengenai ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari sang penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh sang pembeli atau yang biasa nasabah dan menuntut PSAK nomor 104 paragraf 12 pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memiliki 4 kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu dari kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan yang kedua yaitu akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua atau antara bank sebagai sang pembeli dengan petani yang sebagai seorang penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama agar tidak ta'aluk atau biasa disebut transaksi tidak tergantung. Untuk yang keempat yaitu adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua yang pengawasan dapat dilakukan oleh bank syariah dalam hal apa saja yang meliputi dari berikut ini. Baik, untuk yang A, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariah Islam. Untuk yang B, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Untuk yang C, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Inilah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya penjelasan materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan akun-akun pada neraca. Yang pertama ada beban praakad ditangguhkan. Rekening ini digunakan untuk setiap pengeluaran atau beban yang terjadinya sebelum akad istisna disepakati. Beban praakad dikeluarkan oleh pihak penjual sebelum praakad disepakati. Yang kedua ada piutang istisna. Rekening ini digunakan bank syariah untuk mencatat tagihan setiap termin kepada pembeli. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening
piutang istisna ialah A. Rekening piutang istisna didebit pada saat penjual mencatat penagihan kepada pembeli. B. Rekening piutang istisna dikredit pada saat penjual menerima pembayaran pelunasan dari pembeli. Yang ketiga, utang istisna. Rekening ini digunakan bank syariah untuk mencatat penerimaan tagihan dari pembuatan barang. Yang keempat, termin istisna. Rekening ini digunakan bank syariah untuk mencatat penagihan termin kepada pembeli. Pedoman penerbitan dan pengkreditan rekening termin istisna ialah A. Rekening termin istisna dikredit pada saat penagihan piutang istisna pada pembeli. B. Rekening termin istisna didebit pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli. Yang terakhir, aset istisna dalam penyelesaian. Rekening ini digunakan untuk mencatat aset istisna yang masih proses penyelesaian. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Berdasarkan PSAK 104 tentang akuntansi istisna, baik bank syariah selaku penjual maupun pembeli. Harga pokok istisna yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat harga pokok atau perolehan istisna yang mencakup biaya praakad dan nilai akad antara penjual dengan pembuat. Terbagi menjadi dua tata cara, yaitu rekening harga pokok istisna didebet sebesar biaya praakad yang direalisasi pada saat akad disepakati dan nilai akad yang harus dibayarkan kepada pembuat. Yang kedua yaitu rekening harga pokok istisna dikredit pada saat penutupan buku ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua yaitu pendapatan margin istisna, yaitu rekening digunakan untuk mencatat nilai penyerahan atau penjualan dari akad istisna antara penjual dengan pembeli. Terbagi menjadi dua tata cara. Yang pertama yaitu rekening pendapatan margin istisna dikredit pada saat pengakuan pendapatan margin istisna. Yang kedua yaitu rekening pendapatan margin istisna didebet pada saat penutupan buku ke rekening pendapatan usaha. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran utang istisna paralel. Nah, berdasarkan PSAK 104 disebutkan bahwa pembeli dapat mengakui aset istisna sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual atau pembuat barang dan sekaligus mengakui utang istisna kepada pembuat barang tersebut atau bisa disebut dengan subkontraktor. Nah, jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat menerima tagihan dari pembuat barang dan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut adalah aset istisna dalam penyelesaian dicatat di sisi debit, kemudian utang istisna dicatat di sisi kredit. Untuk yang kedua, utang istisna dicatat di sisi debit, kemudian kas dicatat di sisi kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penyajian dan pengungkapan. Penyajian rekening-rekening yang terkait dengan istisna dan istisna paralel diatur dalam PSAK 104 yang meliputi yang pertama, satu istisna timbul karena pemberian modal usaha istisna oleh bank syariah. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembelian akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Yang ketiga, yang piutang yang muncul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi istisna disajikan secara terpisah dengan piutang istisna. Yang keempat, utang istisna timbul karena bank syariah menjadi penjual barang istisna yang dipesan oleh nasabah pembeli. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, rincian piutang istisna dan utang istisna berdasarkan jumlah jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang,
dan penyisihan kerugian piutang istisna. Dan yang keempat, piutang istisna dan utang istisna kepada penjual atau pemasok yang memiliki hubungan istimewa.